sini saya akan menjelaskan tentang analisis perencanaan supply chain management pada produksi minuman sari buah MKM Larasati yang disusun oleh saya sendiri, Rosmalina Ginting, NIM 230161055. Latar belakang, supply chain management merupakan sistem yang mengatur aliran bahan baku hingga produksi sampai ke konsumen secara efisien. Namun pada UMKM minuman sari buah KWT Larasati, sistem rantai pasok belum berjalan optimal karena tidak adanya supplier tetap, harga bahan baku yang tidak stabil, keterbatasan menyimpan bahan baku, serta distribusi yang belum memiliki pasar tetap. Selain itu, proses produksi masih sederhana dan belum memiliki standar kualitas, serta permasalahan ini menyebabkan kinerja produksi dan distribusi menjadi kurang maksimal, sehingga diperlukan analisis SCM untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha. Pendahuluan, supply chain management merupakan sistem yang mengatur aliran barang, informasi dan keuangan dari pemasok hingga ke konsumen akhir secara terintegrasi dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Penerapan SCM menjadi paling untuk memastikan produk dapat tersedia dengan kualitas baik, harga terjangkau, dan tepat waktu. Usaha kecil dan menengah ataupun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, namun sering menghadapi kendala dalam pengelolaan rantai pasok. Hal ini juga menjadi pada UMKM KWT Larasati yang memproduksi minuman sari buah. Permasalahan yang dihadapi meliputi belum adanya supplier tetap, keterbatasan penyimpanan bahan baku, serta sistem distribusi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap penerapan SCM untuk mengetahui kelemahan dan memberikan solusi perbaikan agar proses produksi dan distribusi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan supply chain management pada UMKM KWT Larasati yang bergerak di bidang produksi minuman sari buah. Analisis dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur rantai pasok yang berjalan mulai dari pemasok bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke konsumen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan rantai pasok seperti ketidakstabilan bahan baku, keterbatasan produksi, serta distribusi yang belum optimal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi operasional, menjaga kualitas produk, serta meningkatkan daya saing UMKM di pasar. Alur supply chain management pada UKM KWT Larasati dimulai dari pemasok ataupun supplier yang menyediakan bahan baku berupa buah segar yang diperoleh dari petani atau pedagang. Selanjutnya, bahan baku masuk ke tahap produksi di mana buah diolah menjadi minuman sari buah melalui proses pengelolaan, pengemas, dan penyimpanan. Setelah proses produksi selesai, produk distribusikan kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui perantara seperti anggota kelompok, bazar, dan pemeran. Pada tahap akhir, produk diterima oleh konsumen sebagai pengguna akhir. Seluruh tahapan dalam rantai pasok ini saling terhubung dan memerlukan koordinasi yang baik agar proses berjalan secara efektif dan efisien secara mampu memenuhi kebutuhan pasar. Supplier atau pemasok bahan baku. Supplier dalam rantai pasok UKM KWT Larasati berperan sebagai menyediakan bahan baku utama berupa buah segar yang diperoleh dari petani maupun pedagang. Kualitas bahan baku sangat menentukan kualitas produk akhir, sehingga pemilihan supplier menjadi hal yang penting. Namun dalam praktiknya UKM ini belum memiliki supplier tetap, sehingga sering terjadi ketidakstabilan harga dan ketidaksediaan bahan baku. Kondisi ini terdampak pada kelancaran proses produksi dan konsistensi kualitas produk, sehingga diperlukan kerjasama yang lebih baik dengan pemasok agar rantai pasok dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Produksi. Proses produksi pada UKM KWT Larasati dilakukan dengan pengolahan bahan baku buah segar menjadi minuman sari buah melalui beberapa tahapan seperti pencucian, pengolahan, dan
pengemasan. Kegiatan produksi masih dilakukan secara sederhana di rumah ketua kelompok dan umumnya berdasarkan pesanan, sehingga belum dilakukan produksi secara massal. Selain itu, proses produksi belum memiliki standar kualitas yang jelas serta belum dilengkapi dengan izin edar seperti PIRT. Kondisi ini menyebabkan hasil produksi belum optimal dan perlu adanya peningkatan dalam pengendalian kualitas serta sistem produksi agar lebih efisien dan konsisten. Distribusi produk pada UKM KW Tilarsati dilakukan dengan menyalurkan minuman sari buah langsung kepada konsumen maupun melalui perantara seperti anggota kelompok. Selain itu, produk juga dipasarkan melalui kegiatan bazar dan pemeran. Namun sistem distribusi yang dilakukan masih terbatas dan belum memiliki jaringan pasar yang tetap, sehingga jangkauan pemasaran masih sempit. Kondisi ini menyebabkan penjualan belum maksimal, sehingga diperlukan strategi distribusi yang lebih baik agar produk dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan volume penjualan. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan supply chain management pada UKM KW Tilarsati belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dan belum adanya supplier tetap, proses produksi yang masih belum sederhana dan berdasarkan pesanan, serta sistem distribusi yang masih terbatas dan belum memiliki pasar tetap. Kondisi tersebut menyebabkan alur rantai pasok kurang efisien dan berdampak pada keterbatasan produksi serta penjualan. Meskipun demikian, kegiatan usaha ini tetap mampu memberikan nilai tambah ekonomi, namun masih diperlukan perbaikan pada setiap tahapan rantai pasok agar kinerja produksi, distribusi, dan pemasaran dapat berjalan lebih efektif dan maksimal. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, penerapan supply chain management pada UKM KW Tilarsati belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala pada setiap tahapan rantai pasok, mulai dari supplier yang belum tetap, proses produksi yang masih sederhana, hingga distribusi yang belum memiliki pasar tetap. Kondisi ini menyebabkan efisien operasional dan kinerja penjualan belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pemilihan supplier, meningkatkan kualitas dan standar produksi, serta mengembangkan sistem distribusi agar rantai pasok dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing usaha. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.